Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Inspirasi Pagi, Nutrisi Iman Vitamin Hati. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan untuk menambah keberkahan hari ini kita akan mulai dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh Kak Akbar. Al-Ustaz Kak Akbar akan membawakan surat Hud ayat 110 sampai 115. Mari sama-sama sejenak kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Kak Akbar. Mangga Kak Akbar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka, ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inspirasi pagi. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akbar. Alhamdulillah Allah dengan segala firman. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi menjadi pahala Kak Akbar dan kita sebagai pendengar dan penerus kisah Al-Quran. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, tema dari acara inspirasi pagi hari ini adalah meneladani sifat jujur dan amanah Rasulullah SAW untuk keberkahan dunia dan akhirat. Mohon izin saya sampaikan sebuah cerita tentang, mungkin sudah ada yang pernah mendengar cerita ini, tentang seorang pemuda yang soleh yang sedang galau hatinya. Dia berjalan di sebuah tepian sungai. Di sebuah tepian sungai dia berjalan sambil galau gitu ya, menentukan ini siapa yang akan jadi calon istri saya gitu. Sampai saat ini belum bikin calon istri saya gitu. Kemudian sambil berjalan dia mau menyeberang sungai. Kalau bahasa Inggris itu mentas walungan gitu. Ya. Saat dia mau mentas walungan itu dia menemukan sebuah buah gitu, buah jambu gitu ya. Yang ngambang gitu ya, ngambang di atas walungan itu. Kalau diambil buah jambu itu dan segera dia mau memakan si buah jambu itu. Saat dia mau makan buah jambunya, saat dia mau gitu ya, sama masuk ke mulutnya, dia ingat, ya Allah, ini buah jambu siapa yang mau saya makan? Dia nggak berani makan. Dia menyusuri sungai itu sampai ke arah hulu, sampai dia menemukan sebuah pohon jambu. Saya akan itu orang yang punya pohon jambu ini. Dia menyusuri sungai ke arah hulu gitu, dengan membawa buah jambunya. Sampai satu saat dia menemukan di pinggir sungai itu pohon jambunya. Pohon jambu ditemukan, lalu dia bertanya ke sekelilingnya, siapa yang kira-kira tahu ini pohon jambunya siapa gitu. Lalu dia menemukan seorang petani sedang memajak sawah, sedang di sawahnya. Dia tanya, Pak, mohon maaf ini pohon jambu punya siapa Pak? Oh itu punya kakek-kakek yang di sana, ada rumahnya di sebelah sana katanya. Lalu dia bergegas menuju ke rumah kakeknya, kakek yang punya pohon jambu itu. Dia masuk ke rumahnya dan Assalamualaikum, dan singkat cerita dia berhadapan dengan kakek tersebut yang punya pohon jambu. Ada apa, wahai Kisanak, anak muda, kamu kok tiba-tiba masuk ke rumah saya? Ini saya menemukan buah jambu di sungai. Saya mau makan tapi saya ingat ini bukan punya saya. Saya mau izin dulu, bolehkah saya
mau makan buah jambu ini. Karena ini saya lihat ada pohon jambu di sungai. Kakek tersebut rupanya sangat heran ya. Gitu. Kok bisa gitu ya ada seorang pemuda seperti ini gitu, yang sangat-sangat jujur gitu ya. Dia bertanya, kalau saya izinkan kamu makan buah jambu itu, maukah kamu diberikan hadiah oleh saya? Hadiah apa? Mau tidak? Karena dia mau jambunya, dia bilang mau saja. Gitu. Ya sudah mau. Kamu akan saya nikahkan dengan cucu saya. Subhanallah. Di saat sang pemuda itu memang sedang mencari jodohnya, si kakek itu menawarkan untuk menikahkan dengan cucunya. Mau kamu? Mau, kata pemudanya menjawab. Tapi anak saya buta. Ya Allah, buta. Mau kakek. Tapi anak saya tuli. Aduh, buta, tuli pula. Tapi dengan tekad kuatnya dia bilang mau. Dan akhirnya cucunya dipanggil oleh kakeknya keluar. Saat keluar, ternyata cucunya luar biasa cantik, jelita. Pahala bagi seorang yang jujur. Dan kenapa tadi kakek bilang dia buta dan tuli? Dia buta dari melihat hal yang tidak diperbolehkan Allah. Dia tuli dari mendengar hal yang tidak diperbolehkan Allah. Luar biasa. Hadiah bagi seorang yang memang sangat berjuang untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dari cerita tersebut. Kita coba sapa dulu Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Kita akan diberikan tausiah oleh Bapak Ustadz Haji Ruslan Abdul Ghani MPD. Saya sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini kita alhamdulillah ini senang banget nih Pak Ustadz. Hari ini kita bisa bertatap muka online ya Pak Ustadz. Betul Kang, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan hari ini Pak Ustadz. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Ya. Tema kita hari ini meneladani sifat jujur dan amanah Rasulullah untuk keberkahan dunia dan akhirat Pak Ustadz. Mudah-mudahan kami semua ini pesertanya ini umumnya karyawan Tridaya Group Pak Ustadz, dari tutor bimbel Tridaya, tutor les privat, kemudian tutor kursus bahasa dan matematika, guru-guru SD juga, guru PGTK, SMP, SMA Tridaya. Subhanallah, mudah-mudahan ini kita dapat banyak ilmu. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Dapat ilmu yang bermanfaat dari Pak Ustadz dan mudah-mudahan kita mendapatkan menguatkan kembali iman kita, menguatkan kembali rasa syukur itu kalau Allah dan nilai ketakwaan kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Ustadz. Mungkin nanti di sesi akhir ada mohon izin untuk diskusi panel tanya jawab Pak Ustadz. Boleh. Ya. Saya. Mohon. Mangga waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Ustadz Abdul Ghani, silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجهه ولا دنا صدق الله العظيم عليه. Hadratul Kiram, pimpinan dari Tridaya Group beserta seluruh jajarannya, kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang meneladani
sifat jujur dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, UG ingin menyapa dulu nih. Gimana semuanya hari ini? Fisik sehat, fisik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, fisik sehat. Pesak, kumaha pesak? Hari ini pesak aman? Pesak. Insya Allah siang aman. Siang aman. Aman lah ya. Wah, kalau staf Tridaya, insya Allah terjamin kesejahteraan dunia wal akhirah. Amin. 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 Berbicara tentang sifat jujur dan amanah, kita perlu tahu dulu bahwa jujur itu ada dalam 4 karakter Nabi Muhammad SAW. Bahwa baginda Nabi memiliki sifat, mungkin sudah hafal semua ya, ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada patonah. Nah, yang kita bahas saat ini 2 karakter Nabi Muhammad, yaitu sidik atau jujur, amanah bisa dipercaya. By the way guys, kalau bicara tentang jujur, terus terang aja, saat ini negara kita sedang kekurangan stok orang-orang jujur. Yang pinter banyak, yang cerdas seueur, tapi yang benar kurang. Kita butuh orang-orang benar alias jujur. Insya Allah orang jujur dan benar ini termasuk golongan orang Agak lup-lup ya? Atau saya? Nge-freeze ya? orang yang Allah bisa kalau berfirman lilladzina akan orang-orang ahsan yang surga wa ziyadah dan tambahan. Jadi yang bakal ketemu. Kira-kira masih terdengar, Kang? Halo? Halo, sempat tadi nge-freeze Pak Ustadz? Oh, tadi Nah, sempat sekarang ya. udah. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya, Kang ya? Sampai tadi ayat tadi. Oke, Baru sampai kembali. ayatnya. Saya bacakan lagi ya. Jadi kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kepada terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik, kata Allah, ahsan di sini ya. Al-husna, Allah kembalikan kebaikan itu al-husna dengan bonus tempat terbaik di surga Allah. Wa ziyadah dan tambahannya. Apa cina tambahannya Ustaz? Tambahannya itu khusus orang-orang yang baik itu dispesialkan sama Allah. Kelak akan dipertemukan dengan Allah. Gini, ada orang baik dan soleh. Ada orang baik tapi tidak soleh. Ada orang soleh tapi tidak baik. Ada orang solehnya baik gitu loh. Diulangi. Ada orang baik tapi kurang soleh. Ada orang yang soleh tapi kurang baik. Ada orang baik dan soleh, ada orang soleh dan baik. Disebutkan oleh Allah, makanya dibedakan. Ada lilladzina ahsan, ada lisolihin. Ada orang baik, ada orang soleh. Jadi kalau orang-orang baik, Allah spesialkan. Sama Allah akan dipertemukan kelak dengan Allah. Jadi orang-orang baik ini spesial lah. Oke, hari ini ingin membahas bahwa jujur itu dan bisa dipercaya ini terkorelasi dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Maka disiapkan kalau kita ingin orang menjadi orang jujur itu kan berproses. Orang nggak mungkin bisa jujur kalau dia tidak berproses. Pasti orang ini karakter jujur terbentuk karena proses dalam kehidupan. Yang kedua, bisa dipercaya karena ada orang yang mempercayainya. Nah, mungkin bisa dipercaya lamun cari cobaan, benar tuh. Jadi bisa dipercaya kalau orang mencoba untuk mempercayainya. Nah, kita bahas bagaimana cara mainstream kita agar bisa terakomodir sifat jujur dan amanah. Makanya miliki 3H, guys. Ada 3H. Yang H pertama disebut habit of mind. Kebiasaan kita dalam berpikir.
Kan sok aya jelema tanya punten nya berpendidikan tapi pola pikirnya kurang dewasa gitu. Ya, kadang mikirkan kagorengan batur. Setiap hari teh nyari teh kesalahan dan kekurangan orang lain guys. Kadang-kadang ini mah di keluarga aja dulu, nggak usah yang jauh-jauh ya. Sebagai seorang istri ke suami mikirnya yang enggak. Terlambat kerja pulangnya, terlambat kerja teh pulang, dan mikirnya teh kemana itu ngerasa mungkin suamiku, oh iya, mungkin dia sedang selingkuh, mungkin dia sedang wah udah kemana pemikirannya teh. Nah sifat karakter seperti ini, yang habit of mind, pemikiran ini, kebiasaan ini dilatih bagaimana caranya agar selalu positif dan baik. Ini akan terkorelasi nanti kejujur dan amanah. Yang pertama habit of mind. Nah, coba pola pikir kita terhadap hal-hal yang membuat, mohon maaf, biasanya kita suka baperan dengan bawa perasaan. Kalau berpikir itu, boleh bawa perasaan selama positif. Tapi kalau berpikir perasaan membawa ke hal negatif, lupakan, jangan diterusin ya. Nah, contoh soal yang tadi, suami telat pulang kerja, mikirnya nggak sama anak, padahal salah kita lembur atau ada perintah tambahan dari atasan begitu. Contohnya. Kedua, ke tetangga, ke tetangga ya. Pikiran tidak udah kemana ngeresnya. Tetangga beli motor baru ya. Yang panas dingin kita. Tetangga beli kulkas baru yang panas dingin kita. Bari ngobrol kasar lagi, ayah. Tetangga kita mah motornya baru. Apaan atuh ayah beli baru motor buat mama? Aduh. Terkadang kita coba lihat, ada tetangga kita ngebangun rumah yang panas dingin, yang jadi demam kita guys. Ayah, tetangga kita mah rumahnya baru. Kapan ayah mau perbaiki rumah kita tuh? Yang ada cie, masya Allah. Itu kegiatan sehari-hari. Tapi guys, mohon maaf, kejadiannya bakal beda. Ketika tetangga kita punya istri baru ya, bawa istri baru, datang ngomong atuh. Sugan ngomong, ayah. Tetangga kita istrinya baru, kapan ayah punya istri baru? Kan tidak guys. Jadi ini pola pikir mainstream yang dibuat, yang dibiasain oleh kita. Makanya tolong jaga pikirannya harus selalu positif. Itu yang pertama, habit of mind. Ya. Jadi biasakan pemikiran kita teh, prasangka kita teh positif aja udah. Itu yang akan membentuk ke karakter kita bisa menjadi orang jujur ataupun bisa dipercaya. Yang kedua, habit of heart. Kebiasaan berprasangka baik. Kebiasaan mengelola hati. Memanage kolbu. Kalau kata Ama, jangan dibiasakin SMS kalau kata Agin. SMS itu terkadang kita mah senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Batur menang milik, menang kebahagiaan yang sewanya kita tuh guys. Dia mah tuh naik jabatan tuh gara-gara ngejilat tuh sama pimpinan. Udah kemana aja kita mah kadang hatinya tuh seperti yang gimana, nggak tega gitu, nggak ridho orang lain bahagia tuh. Orang lain adem-adem aja rumah tangganya, diomongin. Orang lain ada apa-apa, digibahin. Nah kebiasaan kita tuh guys, ya mohon maaf. Coba dibiasakan dengan hal-hal mengelola hati yang baik-baik aja. Ketika ada orang yang dapat kebahagiaan, kenapa nggak kita berdoa saja sama Allah, ya Allah, aku tuh ingin bahagia kayak orang itu, gitu. Atau mudah-mudahan Allah ridho sama aku, begitu guys ya. Jadi kelola hati, manajemen kolbu kita dengan baik. Ya, jangan berprasangka buruk. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Jangan nyari-nyari kekurangan orang. Mendingan kita lebih fokus, nyari kekurangan kita sendiri, nyari kesalahan kita sendiri untuk kerja lebih baik lagi. Itu guys ya. Banyak soal pokoknya mah di kehidupan nyata. Gini hari ini orang-orang itu sedang degradasi moral guys. Coba lihat sekarang ya. Sekarang sudah mulai terjadi lagi di mana-mana aksi begal, ya, hati-hati di jalannya. Sudah mulai terjadi lagi adanya perang-perangan yang gak jelas,
tadi malam dengar cerita, dengar informasi berita, ada lagi antara ormas. Masya Allah, jaga anak didik kita, ibu-ibu, ibu bapak ya, agar jangan sampai hati mereka terperosok, terdegradasi, sehingga membuat moralnya menjadi nggak baik. Jadi ajarin mengelola hati itu seperti ini, ibu bapak. Jadi dedeh kanu geuleuh nyaah kanu ngewa. Dedeh kanu geuleuh nyaah kanu ngewa. Jadi orang lain mau geuleuh ke kita mah fine-fine aja, weh. Ya. Orang lain mau jelekin kita, orang lain mau benci kita mah bencinya itu benar-benar cinta aja, udah nggak apa-apa. Sok aja nggak apa-apa, kamu gue jelekin aku juga, aku mau fine-fine aja kok. Lagian nggak ada masalah, kamu buat gitu ke aku juga, gitu aja. Ya. Jangan sampai kita yang malas waktu orang lain. Hati terbentuk jadi berburuk sangka sama orang tuh ya. Jadi Bapak Ibu mohon ya, kita teh harus bisa hati ini dijaga teh, kata Rasulullah SAW bersabda begini Bu. Di antara organ dan tubuh yang harus kita jaga itu adalah segumpal darah yang ada di antara dada dan perut kita, yaitu kolbu, hati kita. Sakit kolbunya, maka sakitlah seluruh badannya. Sehat kolbunya, maka segar dan ceria lah terlihat orang itu. Maka ibu bapak coba dirasakan, kalau hati kita sedang sakit, ya, dan murung atuh, dimiti banget, tepikin ke awal, katingali atau demam nanti. Padahal tepilek, tebatuk, dan nyeri hati mah atuh ngedongkol. Kadang sok hayang malas, kamu lamun orang lain rada kumaha-kumaha kita teh ya. Itulah hati bapak ibu. Jadi kelola hatinya. Apapun orang lain ke kita tetap baik-baik saja. Karena kita selalu sama Allah gitu. Makanya kan Allah ngomong, jangan bersedih, la tahzan, ya, la tahzan, Allah ma'ana. Jadi Allah itu selalu bersama aku. Sing percaya, kalau Allah itu selalu ada di antara kita. Kenapa begitu? Ada ujian jeung cobaan mah yang ada di dunia ini mah akan kemana-mana, jeung tidak akan melebihi kapasitas kita, guys. Ya, coba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menguji hamba di luar batas kemampuannya. Kenapa bisa gitu? Nah, kita malah haula wala quwata illa billah. Kebiasaan kita ketika ada masalah dan mengenal, udah tahu logika mah kecil atau akal. Kalau harus mencari solusi dari hal-hal yang mohon maaf sudah harus jadi urusan Allah, ya tidak akan kataikan atau guys, nu aya stres. Patah pun kan loba nu gelo anyar ya. Si hati ya bisa jadi gareo. Jadi serahkan semua ke Allah. Oke buat kudu diserahin ke Allah. Iya, karena inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna perkara rek baik, rek buruk, rek salah, rek bener, edek amis, rek pahit, bahagia dan sedih itu datang dari Allah. Inna lillah wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rajiun. Kembalikan saja ke Allah semuanya. Jadi kita mah kenapa emang tidak disuruh kita nyari solusi? Bukan tidak disuruh nyari solusi. Sepanjang solusi itu ada, kalau solusi itu ada, laksanakan, namun tetap hasil akhir mah Allah yang menentukan. Maka kata UG, harus selalu berpegang atau bersandar ke Allah. Allah bersama teh, guys. Kalau kita bersandar pada akal kita, logika kita, apalagi bersandar kepada makhluk, terlalu lemah, terlalu doif. Kalau Allah mah maha perkasa, guys. Allah mah tidak akan pernah lemah, Allah tidak akan pernah habis. Yang ada semakin kita dekat, semakin Allah itu sayang sama kita. Itu. Halo? Ini masih ada? Hadir, Pak, hadir. Ada, Mas. Masih terdengar ya? Masih terdengar ya? Hadir. Jelas, Pak. Sudah lagi begini mah, kalau Zoom gini mah kan asa ngobrol sorangan. Iya, Pak. Nah, menyimak ya, Mas. Iya. Tapi ini terdengar ya, jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pilih aku nggak mudah, terlalu banyak ya tiba-tiba urung ada ngeken gitu. Salah ada, Mas. Ya, oke, kita lanjut guys. Sampai mana tadi materinya? Sampai tadi habit of heart. Habit of heart. Baik, sebelum dilanjut, mari kita bersolawat bareng-bareng ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم sadayana ya Rabbi بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur itu bukan hanya sekedar kata dan kiasan. Amanah itu bukan hanya sekedar kata dan hiasan. Jujur dan amanah ini saling keterkaitan. Orang bisa jujur karena ada yang tidak jujur. Orang bisa amanah karena ada contoh yang tidak amanah. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak jujur. Beruntung Allah menjadikan kita orang yang jujur. Maka prinsip dalam manusia ini hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk ibadah kepada Allah. Jadikan jujur ini sebagai tangga kita menuju Allah. Jadikan karakter amanah ini karena kita benar-benar ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka tangganya itu kudu memperbaiki hablum minannas. Karena kalau berkata tentang jujur, Allah mah maha tahu. Tidak perlu kita jujur dan tidak jujur ke Allah. Ya. Makanya kalau berbicara tentang jujur dan amanah, ini hubungannya dengan hablum minannas. Nah, hablum minannas ini bisa dicapai apabila kita mau memperbaikinya. Jadi kudu benar target hidup itu, targetnya, kalau kita ingin menjadi orang jujur, apa adanya, perbaiki pola pikir kita. Kalau ingin dipercaya orang, perbaiki pola pikir kita. Yang tadinya selalu negatif, coba robah deh jadi positif. Orang tuh bakal sedikit-sedikit dari senang ke kita teh. Bukan kita berharap orang lain senang, tapi setidaknya kita bisa mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itulah kenapa gunanya 3H tadi. Habit of mind, habit of heart, habit of action. Nah, anapun yang disebut dengan habit of heart, itu kebiasaan kita mengolah rasa, mengolah hati. Ya, ada orang yang dengki, ada orang yang iri, ada orang yang syirik. Itu teh karena memang hatinya, mohon maaf, dia punya penyakit hati. Nah, penyakit hati ini obatnya, ya, obat penyakit hati ini perbanyak mengingat Allah. Bagaimana Uge? Emang ayah dalilnya gitu, mengingat Allah hati bakal lurus. Jaminan itu sudah diatur oleh Allah. Cek Allah, barang siapa yang ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadanya. Nah, orang-orang yang buruk sangka, yang iri, yang dengki, yang takabur itu jarang ingat ke Allah. Makanya Allah tadi benar-benarkan gitu. Jadi kalau ingin hati ini benar, kan yang bisa membolak-balikan hati itu Allah. Maka ingat ke Allah, cek Allah, aku akan ingat pada kamu, pada kalian gitu. Dan korelasi daripada ingat kepada Allah, kita disebut orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan begini guys. Ya ibna Adama, innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani, kata Allah. Barang siapa yang ma zakartani, ingat kepadaku, syakartani, maka dia itu disebut syukur kepada Allah. Wa idza ma nasitani, jeung barang siapa wa idza nasitani tidak ingat kepadaku, kafartani, maka dia telah mendurhakaiku, kata Allah. Makanya orang-orang yang sering mengingat Allah itu disebut, kata Allah, itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Maka kita kalau ingin memiliki sifat sidik amanah ini, perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Terus mengingat Allah. Dengan cara melafalkan zikir, dengan cara kita sholat yang 5 waktunya tidak pernah telat, sholat 5 waktunya dibenerin, gitu guys ya. Soalnya bukan apa-apa guys, sholat ini salah satu juga
yang membawa amal perbuatan pada kita untuk bisa berbuat jujur dan amanah. Kenapa? Dengan sholat, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkari wal baghi, akan terhindar dari perbuatan yang keji. Orang yang tidak jujur itu, bukankah itu sebuah perbuatan yang tidak baik? Orang yang tidak amanah itu, bukankah perbuatan yang tidak baik? Cara memperbaikinya bagaimana? Tadi, ya, yang 3 habit of heart. Nah, salah satunya adalah mengingat kepada Allah. Hati kita selalu keterkaitan dengan Allah. Itu guys, yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, habit of action. Habit of action ini perilaku kita menunjukkan bahwa kita orang-orang baik. Nah, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi contoh orang-orang baik itu diantaranya senang membagi makanan, ya, senang membahagiakan orang lain, ya. Jadi ibu-ibu kalau ingin bahagiain suaminya, izinin suaminya, ya. Ya untuk itulah, ya. Itu kan salah satu konsep orang baik, ya, senang membuat orang lain bahagia. Jadi kalau perbuatan baik itu, guys, diantaranya kata Rasulullah, ayul islamu khair. Ada sahabat nanya, Rasulullah, ayul islamu khair, siapa kaum muslim yang baik itu? Kata Rasul, tut'imu ta'am wa takri'us salam. Orang yang sering memberikan makan pada sesamanya, lalu dia sering juga mengucapkan salam pada orang arrafta yang dikenal, walam tasrif, walaupun dan juga yang tidak dikenal. Orang yang membiasakan memberi makan, ini termasuk orang baik. Islam yang baik, yang paling utama. Dan juga ada orang yang selalu mengucapkan salam dirinya ke mana tuh, sok SKSD, sok kenal, sok dekat, ya, dengan Assalamualaikum, gitu kan. Ini termasuk orang-orang yang khair, kata Rasul, orang yang baik. Orang yang baik. Ya, maka dari itu, kalau sedikit, tut'imu ta'am, berikanlah makan pada sesama. Ya, kalau ada rezekinya, kalaupun kita makan, orang lain dilihat di sekeliling kita nggak makan, ajak makan. Sakadik ewang, sesama ewang, dan penting mah kita aware, ada atensi, ada perhatian, mau berbagi gitu ya. Ieu mah mara kadawang bakal sedikit kuat kali tuang nyalira, nyumputnya. Nah, ibu, bapak itu dibiasakan tut'imu ta'am wa takri'us salam. Ucapkan salam kemanapun juga ya bu ya, bapak-bapak, ibu-ibu dibiasakan mencampak. Jadi sehello teh di Islam dibenerkeun, SKSD teh dibenerkeun, tapi kudu bari apa ya, hal-hal yang tidak baik di kita terkadang dicontoh itu budaya baratnya. Cupiki lain muhrim, jeung babaturan, jeung pamajikan yang salah sorangan tara, ini kan, kadang ka babaturan sakantor, suaka romantis, udah makan belum? Salah sorangan jeung pamajikan sorangan tara di WA, bojeng-bojeng harinya, nu aya ge, ya, dahar di mana? Jadi sifat-sifat romantis itu memang harus kita jaga guys dengan keluarga kita, terutama dengan istri dan suami kita ya. Itu diajarin sama Rasul. Rasulullah itu paling romantis hidupnya dengan istrinya. Kita juga harus begitu, lain babaturan romantis teh ya. Bebem ka babaturan, ka majikan, mama juga ka indungna. Oke guys, itu yang bisa gue sampaikan. 3 di antara orang yang bisa membentuk menjadi seorang yang jujur dan amanah itu diliputi oleh 3 perkara. Kebiasaan, yaitu habit of mind, kebiasaan berpikir dia. Yang kedua, habit of heart, kebiasaan memanage hatinya. Yang ketiga, kebiasaan mengelola perbuatannya, selalu berbuat baik. Insya Allah, ketiga ini bisa membentuk orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga bisa melakukan kesehariannya itu dengan kedua sifat ini, berkah di dunia, berkah di akhirat. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Mangga, Kang Moderator, barangkali ada yang mau diskusi. Alhamdulillah. Jazakallah Pak Ustadz. Pak Ustadz UG ini dipanggilnya ya Pak Ustadz ya? Ya. Pak Ustadz UG dipanggilnya ya? Semohon UG teh Ustadz ganteng ya. Tentang iya biasa. Ya Pak UG. Alhamdulillah. Ya Kang, silakan Kang. Barangkali ada yang mau diskusi ya. Sebelum kita diskusi, mohon izin, khawatir saya lupa Pak Ustadz, kita foto bersama dulu Pak Ustadz. Boleh. Tapi sebelum itu, setelah itu baru kita diskusi atau tanya jawab. Boleh teman-teman, bagi yang sudah ada pertanyaan di chat, boleh nanti juga on audio. Siap-siap di on cam teman-teman.
sahabat-sahabat sekalian kita foto bersama Pak Ustadz ganteng. Boleh sahabat-sahabat bagi yang mau bertanya boleh di chat atau boleh on audio, boleh raise hand kalau mau langsung on audio teman-teman sahabat-sahabat untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz Ruslan Abdul Ghani, silakan. Kang Deddy Setiawandi satu, kemudian yang kedua ada lagi Kang Dani Azhar, yang kedua, yang ketiga ada lagi. Ya, yang ketiga sudah? Belum? Oke, kita satu persatu dulu ya. Ya, Kang Deddy Setiawandi, silakan Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Ded. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Baik, Kang. Ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak? Belum sekali. Boleh, Bangga. Yang pertama tadi Pak Ustadz tuh bilang ada segenggam darah apa daging tuh yang ketika dijaga baik semuanya. Itu tuh apa sih di dalam tubuh kita itu yang dimaksud segenggam itu? Apakah hati, liver gitu, apakah jantung, atau apa sih maksudnya Pak Ustadz itu? Dan ada juga yang orang menderita penyakit jantung, penyakit liver, nggak bisa jaga. Ya. Yang kedua Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz menyebutkan 3 yang bisa membentuk sifat amanah dan kejujuran. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa menghancurkan sifat jujur dan amanah itu, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Baik, langsung saja, Pak Ustadz. Siap, saya coba akan bahas ya, akan jawab juga bahwa segumpal daging atau darah ini adalah hati. Ya Kang ya, kolbu. Jadi, penyakit hati itu datang karena iri, dengki, takabur, dan sebagainya, itu penyakit hati. Kalau tidak dijaga hati kita dari hal-hal seperti itu, jadi suka gancang sakit hati, suka gancang bawa-bawa perasaan. Padahal orang itu belum tentu ke kita. Kayak ada orang misalkan membuat status, si eta teh keur mah goreng patut, kalakuanna kitu, aku mau bikin ngewa tak kita teh bawa perasaan, si eta ka aing gitu. Jadi itu kalau hati kita gak dijaga, cepat sakit hati, itu akan kebawa ke raga kita, ke badan kita, ke jasad kita. Sakitnya itu terasa. Sok aja aku akan ngerasain. Orang sakit hati ketika kita kan pernah jatuh cinta ya. Dulu baheula ada yang nama hese jatuh cinta. Kayaknya jatuh cinta kan aya we pamajikannya. Kecuali mau nakar kena ngeri gitu. Jadi jatuh cinta itu diputusin kan nyeri hati. Da gering atau kabeh. So, teu mimiti cai soca, dukikeun ka awak ngadadak demam. Ditanya aku batur nggak jawab, era tuh makanya diputuskan dari hati kan era. Jadi jaga hati itu agar selalu sehat. Kalau hati sehat biasanya orang itu terlihat lebih ceria, mukanya itu sehat, enak dilihatnya gitu, enak dilihat pokoknya ya. Nah terus yang kedua pertanyaannya, apa yang bisa menghancurkan kedua sifat jujur dan amanah? Yang bisa menghancurkan kedua sifat itu kelakuan kita, perbuatan kita yang menyimpang dari Allah. Contoh, anu kuduna kita dapat amanah dari Allah itu diberikan posisi jabatan sebagai ketua, sebagai kepala sekolah misalkan ya. Nah, kepala sekolah itu harusnya tugas dan fungsinya itu memberikan bla 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 bla. Nah, karena kita punya harapan ingin ketika jadi kepala sekolah itu naikin harga martabat harta kita, jadi kita tuh numpukin uang, numpukin harapan, belum tercapai harapan itu terus aja. Karena nafsu yang membuat itu. Nafsu untuk selalu tidak pernah cukup, itu yang bisa menghancurkan orang jujur, orang amanah. Kalau nafsu itu digugu, maka hancurlah kita. Nafsu yang harus kita coba kontrol, kendalikan oleh diri kita. Perbuatan aplikasi daripada pemikiran yang negatif itu akan merusak jujur kita. Hati yang jelek terhadap sesama itu akan menghancurkan kejujuran dan amanah kita. Maka dijaga kebalikan dari 3H tadi. Kalau habit of mind-nya positif, yang negatifnya jauhin. Habit of heart-nya yang positif, yang negatifnya jauhin. Habit of action-nya yang positif harusnya, yang negatifnya kelakuan yang nggak baiknya keluarin, jangan diikutin. Nah itu yang bisa menghancurkan. Demikian Kang ya, semoga tidak puas. Kita ketemu lagi. Kang Deddy, demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut lagi. Yang kedua tadi Kang Dani Azhar, silakan Kang Dani Azhar. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganteng ini yang nanyanya. izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Tadi disampaikan tentang ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, gitu ya. Nah, mungkin kaitannya dengan jujur dan amanah, ketika seorang itu sholat, gitu ya, kemudian sholat, nah namun setelah sholat itu dia masih ngomongin orang lain, gitu Pak Ustadz. Yes. Kemudian setelah sholat itu dia masih iri, masih dengki, atau bahkan tadi kaitannya setelah sholat itu dia masih tidak jujur dan tidak amanah, misal gitu. Nah, mungkin ada lagu gini Ustadz, entah apa yang salah gitu ya. Ustadz tahu. Nah, gitu mungkin Ustadz, Ya. kurang lebihnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Jadi inti daripada pelaksanaan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tong bujeng-bujeng nu teu salat. Nu salat wae ge keuna ku dalil fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Artinya benerin salatnya. Kalau mau lihat janji Allah itu terlaksana dan tidaknya, benerin hal-hal yang Allah janjikan yang harus kita lakukan. Contoh, sholat kita mohon maaf terkadang hanya kebatas kewajiban atuh. Makanya ketika Allahu Akbar, segala ingat atuh, oh kunci teh handapun bantal, oh dompetnya dina mobil, kabeh ingat. Tapi kan kanu nagih hutang apal jamna atuh. Ya, jadi sholat kita itu terkadang karena memang menggugurkan kewajiban saja guys. Makanya tekena inna sholat tanha nate. Banyak orang resep sholat, 5 waktu nggak pernah ketinggalan berjamaah iya, pulang sholat ngageroan. Cece kali orang hayang ngobrol. Dia kayak gitu orangnya ya. Wah, itu makanya benerin sholatnya ya. Oke kan? Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz, luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah. Mangga, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini dari Kak Eko, dari chat, atau mau langsung Kang Eko? Saya bacakan saja di chat ya. Boleh Kak. Baik. Pendapat Pak Ustadz UG, penerapan hukuman bagi yang tidak jujur dan amanah di negara ini. Waduh, berat ya. Apakah sudah sesuai dengan contoh ketika zaman Nabi Muhammad? Penerapan hukuman bagi yang tidak jujur dan amanah di negara ini. Waduh, ini ada apa tuh deh? Ada. Oke, Pak Ustadz. Jadi aplikasi jujur dan tidak amanah temernya salah sahijina jelema nu korupsi. Jadi orang korupsi di kita itu, orang-orang yang jujur dan amanah itu aplikasinya, ini mas sampelnya, contohnya itu adalah salah satunya orang nusok korupsi. Nah, apakah sesuai dengan pada zaman Rasul? Tentu tidak, sangat jauh. Karena kita berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi diaturnya dalam undang-undang itu ada yang namanya hukum kriminal, ada pidana, ada perdata dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa mengakomodir hukuman pada zaman Rasul. Pada zaman Rasul maka tidak jujur, mohon maaf, komo yang tidak jujur karena memang dia tidak mengakui kebuatan, misalkan dia maling, mencuri, tidak jujur dianya, kan langsung dipotong atuh. Gitu ya. Nah kalau kita bisa digituin, alhamdulillah jika ada mulai korupsi guys. Itu ya karena di kita mah hukumannya mohon maaf tuh nu maling hayam mah guys babak pelur atuh banget barengep dan lain sebagainya. Nu korupsi mah seserian di TV atuh jika selebritis. Alah, saya sudah makan uang negara 2 triliun. Aduh. PT. Jadi tidak sesuai. Hukuman orang yang jujur dan tidak amanah di negara kita belum sesuai dengan apa yang telah diterapkan Rasulullah SAW. Namun yakini saja bahwa pendahulu kita, ulama-ulama kita membuat undang-undang dan Pancasila ini sudah menyesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di negeri kita. Kita tetap cinta NKRI, berusaha menjadi orang yang di luar jalur-jalur kebenaran itu kita hindari. Udah itu aja. Yang penting hukum apapun yang sudah dilaksanakan oleh negara, maka itu adalah hukuman yang telah diterapkan oleh sama-sama kita semua, disetujui dalam Pancasila dan Undang-Undang, maka Allah pun akan istilahnya adil terhadap kita semua. Kenapa? Karena Allah jelas, atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan seluruh pemimpin pada saat engkau berada di
di negara mana. Demikian. Ya Kang ya? Baik, Ustaz. Cekap. Itu cekap. Mohon. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, silakan. Mau on audio langsung atau di chat boleh. Ini yang akhwat belum. Oh ini akhwat baru saya mau panggil. Oh ada. Coba ini. Dari Teh Nurli. Teh Nurli mau saya bacakan atau mau langsung Teh Nurli? Maaf saya bari minum ya Kang ya, maaf ya. Siap. Dibaca aja, Kak. Enggak, saya bacakan pertanyaan dari Teh Nurli. Ya Kang. Ya. Saat ini sulit menentukan pemimpin yang jujur dan amanah. Menurut Pak Ustadz, ciri-ciri calon pemimpin jujur dan amanah itu seperti apa? Cara mendeteksinya supaya tidak salah pilih. Waduh, ini menjelang pilkada ini atau pilpres ini. Enggak Pak Ustadz. Ciri-ciri orang yang jujur dan amanah untuk memilih pemimpin. Gitu. Mungkin. Ya. Gitu. Saya dulu ya. Kalau Rasulullah itu sudah mencontohkan pemimpin yang baik itu yang adil. Adil dalam kategori kita tidak tahu. Ciri-cirinya kita kan tidak tahu dan tidak mengenal. Apalagi ini mau musim pilkada nih. Pilkada, pilpres, dan pileg. Biasain aja tolak ukur kita terhadap calon-calon pemimpin bangsa ini. Satu, cari latar belakang. Ini latar belakangnya orang ini punya pengetahuan agama atau tidak. Kalau orang yang memiliki pengetahuan agama setidaknya mau keluar teuing dina jalur perintah Allah. Ya, makanya Rasul kan merangkumnya itu sifat Rasul itu sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu udah jelas. Kalau calon pemimpin itu kudu opatnya dipegang aja. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidiknya orang itu jujur, dia punya cara penyampaian yang bagus, dia bisa dipercaya, dia selalu berbuat kebaikan untuk sesamanya. Ini 4 karakter. Cuman setidaknya kalau kita tidak mengenalnya, cari latar belakangnya bagaimana. 1, pengetahuan tentang agamanya. Yang kedua, agamanya yang dipegang apa. Yang ketiga, lihat basic daripada keturunannya. Ya, ini keturunan dari mana nih? Kudu jelas. Tong milih pamimpin nu eueuh keturunan kaluhurna teh gitu nya. Udah langsung lahir di bumi. Jadi cari pemimpin yang jelas alur keturunannya. Dia turunan dari kiai, dia turunan kesultanan, dia keturunan jelas saja. Nah, yang keempat, bagaimana situasi keluarganya saat ini? Bujeng-bujeng jadi pemimpin, keluarga sendiri aja teka urus. Misalkan. Jadi ini salah satu indikator bagaimana kita menentukan calon pemimpin masa depan. Oke, Bu? Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Jadi kita harus mengidentifikasi ya Pak Ustadz ya, Iya, latar belakangnya, pengetahuan agamanya, gitu, untuk menentukan pilihan kita yang baik dan betul-betul sesuai. Betul kan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir boleh lihat lagi chatnya untuk mengisi daftar hadir di acara hari ini. Baik, masih adakah yang mau bertanya? Silakan. Ini kita sampai jam berapa tadi ini ya? Sampai jam 1 sampai jam 11 ini. Saya ini Pak Ustadz, luar biasa, subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada ini? Teman-teman, sahabat-sahabat yang mau bertanya? Ini ada nih, dari Teh Wiwin ya? Teh Wiwin. Ya, saya bacakan ya Pak Ustadz ya, mohon izin. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kejujuran pada anak didik kita? Dikarenakan godaan untuk tidak jujur ketika ulangan itu sangat tinggi. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya, dari tutor sendiri ini. Silakan. Ya. Penerapan nilai jujur pada anak didik kita. Bagaimana menerapkan kejujuran pada anak didik? Jadilah contoh. Jadilah contoh untuk anak didik kita. Ngaji juga sih karena jadi feedback ini sama ngaji. Kenapa? Halo? Ada yang bocor sebenarnya? Oh enggak, bosan. Enggak ya, lanjut ya. Lanjut. Baik. Jadilah contoh untuk anak didik kita. Karena murid itu, anak-anak itu biasanya melihat contoh yang ada di depan matanya. Terus yang kedua, terapkanlah di lingkungan kita budaya jujur walaupun pahit.
Jangan dikasih punishment yang berat pada anak-anak yang memang sedang melakukan kesalahan. Contoh, kamu kenapa nggak ngerjain PR misalkan? Dia kita tidak tahu bahwa kondisi di rumahnya pada saat itu, satu mati listrik, dua ada adiknya yang sedang sakit, atau kakaknya sakit, atau mamanya sakit, atau ayah sakit, sehingga dia begadang tuh nungguin mama sama adik-adiknya. Artinya kita cari tahu dulu sebelum mempanismen anak didik kita. Mencari tahu dulu agar dia tidak trauma dengan apa yang dilakukan. Jadi yang pertama tadi, jadi contoh. Yang kedua, cari dulu asbabnya kenapa dia tidak jujur itu. Yang ketiga, baru kasih reward, biasakan. Kalau dia jujur itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Jarang orang jujur, kata UG juga, zaman kiwari. Ya, jelema pinter, cerdas banyak, tapi nu bener, jeng jujur, hese. Kita kasih reward, biasain. Kamu udah bagus, walaupun perbuatannya salah. Misalkan dia jujur, ya Bu, maaf, saya salah, gini. Itu teh harus kasih reward. Ya, makasih ya, kamu udah mau jujur. Ini permen buat kamu, nggak usah yang besar-besar. Kasih permen juga itu, jujur. Penghargaan kita pada dia, di balik teman-temannya semua. Di depan teman-temannya itu, reward itu penting. Agar orang di sekitarnya juga mengikuti kejujuran dia. Oh, berarti gue juga harus jujur nih. Kalau dia jujur dikasih reward, gue juga pasti dikasih reward. Nggak apa-apa. Memang anak-anak kita harus begitu caranya, Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan penerapan kita jadi contoh teladan buat anak-anak, kita gali apa sih yang membuat dia tidak jujur, kunaon gitu, cari tanah teh. Nah, yang ketiga, kasih reward. Jadi jangan di punishment yang, kalaupun mau mempanis jangan berat. Jangan sampai mempanis di depan yang lainnya. Tapi kalau kasih reward di depan semua, biar menjadi contoh buat semuanya. Demikian, Kang. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, ini luar biasa ini pertanyaan-pertanyaan juga sangat-sangat berbobot. Dari Kang Dedi, Kang Azhar, Kang Eko, Teh Nur dan Teh Win. Ini nanti sahabat-sahabat yang bertanya akan dapat hadiah nih dari reward tadi. Alhamdulillah. Nih dari panitia ya. Langsung tunai ya. Dari panitia untuk penanya-penanya yang tadi. Keren. Aduh, ada lagi nih. Aduh, jadi banyak nih pertanyaan Pak Ustadz. Ada nama satu lagi nih. Boleh terakhir ya, sahabat-sahabat ya, satu pertanyaan terakhir ini. Boleh. Ini dari apa tadi? Dari Kak Akbar kalau salah dilihat. Adakah bohong untuk kebaikan? Aduh, luar biasa. White lies ini. Ini Kak Erik. Ya, boleh on audio. Kak Akbar silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kori, mangga. Enggak. Kadang suka dilema nih Pak Ustadz ya, misalkan ketika memang dalam kondisi situasi negara kita ya, kadang istilahnya ketika kita berbuat jujur itu malah sulit, tapi ketika kita berbuat bohong itu malah mudah. Contoh misalkan untuk beberapa perizinan ya, ini misalnya seperti isi motor atau yang lain pun mungkin ada juga yang seperti itu ya. Jadi ketika kita misalkan mau jujur, tapi malah jadi sulit. Ya mungkin sulit gitu ya. Tapi ketika kita mau istilahnya mau nggak jujur mudah, tapi ada dilema gitu maksudnya. Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya? Ya. Itu aja Kak Akbar. Itu aja Kak Erik. Ya. Enggak, Pak Ustadz. Jadi begini Kak, buat jujur terkadang malas so bener kan. Halo. Oh iya Pak Ustadz, silakan. Udah masih ada lagi ya? Oke, kita bahas. Jadi biasanya orang gini, kalau kita berbuat benar atau berbuat jujur, sementara kebiasaan atau habit di lingkungan kita tidak jujur misalkan, itu pasti akan ada celutukan itu Kang. Celutukannya contoh kayak tadi kan, so jujur, so bener, sapang beneran gitu. Nah, itu justru budaya yang harus kita biasakan agar orang itu terbiasa mendengarkan hal-hal yang sebenarnya. Walaupun pahit, nggak apa-apa. Kadang kita dibenci, kadang kita dipinggang ngewa gara-gara kita berbuat hal-hal yang benar atau yang jujur. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kata Ugi tadi, orang jujur itu kudu melakukan hal-hal yang semestinya aja, kudu bisa jadi contoh. Kalau jadi contoh, orang jujur jadi contoh, terus dia mau mencari asbabnya,
terus dia membelikan sekelilingnya ada yang ngasih reward. Ini perbuatan yang harus terus digalangkan, karena saat ini stok orang jujur itu kurang. Kenapa yang membuat begitu? Lingkungan dan kebiasaan membawa kita terkekang pada hal itu. Bikin si mau nembak atau orang mah ya dalam kudu jujur-jujuran bikin SIM dites mau lulus atuh. Nah, mau lulus lihat aja di jalan atuh. So, kita pakai mobil dan motor masa ngeunahna atuh nyari tes pas liwar di kiri di kanan. So, dalam SIM bener mau gitu. Nah, makanya jujur ini harus dibentuk satu dengan contoh dulu. Jadi contoh Kalau ada orang yang merasa dengan perbuatan jujur kita dia risih, udah biarkan aja dulu. Yang penting kita sudah melakukan hal-hal yang baik, yang benar itu. Itu bro, jadi harus ada mental yang kuat di sini. Jadi contoh mentalnya kuat ke, insya Allah. Bakal biasa. Oke bro? Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai. Alhamdulillah ini luar biasa tausiah kita, kajian kita hari ini, sahabat-sahabat Pak Ustadz. Ini jujur itu memang sesuatu yang sangat-sangat tadi ya unik, Pak Ustadz, unik dan luar biasa. Kita harus istiqomah ya Pak Ustadz ya, betul, menjaga betul. pikiran kita ya, habit of mind, habit of heart, dan habit of action. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang yang bisa istiqomah dalam kejujuran kita, menjaga amanah, dan juga tadi ada sifat-sifat Rasulullah yang 4 tadi ya, sidik, amanah, patuh, dan tabligh. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ustadz, mohon izin untuk menutup acara hari ini dengan doa, Pak Ustadz. Mudah-mudahan keberkahan kita hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya, untuk saya pribadi, untuk teman-teman, dan semuanya mudah-mudahan dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari. Maka Pak Ustadz, mohon izin untuk menutup atau menutup hari dengan doa, Pak Ustadz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijaba al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Hatur nuhun. Nuhun Pak Ustadz, jazakallah. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, lancar selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Pak Ustadz di lain kesempatan. Amin. Insyaallah. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian juga sama. Nuhun Pak Ustadz. Terima kasih juga sahabat-sahabat teman-teman yang sudah bisa hadir hari ini di acara Inspirasi Pagi, Nutrisi Hati, Vitamin Iman. Allahu Akbar. Kita bertemu kembali di kegiatan yang lain di bulan depan, insya Allah. Mudah-mudahan jazakallah semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan sehat walafiat, dan bisa kita tingkatkan iman dan takwa kita. Saya tutup ya bersama doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.